Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menerima perihnya kebodohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atika Azura. Saya merupakan mahasiswa Public Relation D dengan NIM 12040323168. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pembahasan materi mengenai kelompok saya yang berjudul Etika dalam Komunikasi. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dosen saya yang terhormat, Ibu Intan Kemalasari, selaku dosen pembimbing mata kuliah Etika Filsafat Komunikasi. Dan tentunya saya ingin menyapa teman-teman kelas yang sangat luar biasa yang mendukung pembelajaran kita pada setiap harinya. Tentunya dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai etika dalam komunikasi. Etika sendiri itu berasal dari bahasa Yunani dalam bentuk tunggal, artinya itu ethos. Ethos itu yang berarti kebiasaan. Nah, etika sendiri itu biasa kita kenal dengan mudahnya adalah suatu yang menggambarkan salah atau benar dari sebuah perbuatan. Perbuatan ini dalam konteks komunikasi, karena kita akan membahas etika dalam komunikasi. Lantas, dalam berkomunikasi sendiri, etika itu sering disebut filsafat moral. Jadi, etika ini merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai tindakan manusia dalam kaitannya dengan tujuan utama hidupnya. Jadi, etika membahas nih tentang apa sih baik dan buruknya dalam komunikasi kepada orang lain. Kapan sih kita harus menggunakan nada tinggi atau nada rendah ketika berbicara dengan orang lain. Dan juga etika tidak hanya membahas tentang baik dan benar ataupun benar dan salah, tapi etika juga menyelidiki dasar dari semua norma moral. Dalam berbagai kesempatan komunikasi diperhatikan adalah etikanya. Dalam bertindak, dalam berbicara, dalam melakukan suatu perbuatan, yang menjadi basic adalah etika dulu. Karena bagaimanapun, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, serajin apapun kita, kalau kita tidak mempunyai etika, itu sama aja dengan nol. Itu nggak akan ada artinya. Dalam Al-Quran dan hadis, itu sudah diterapkan bahwa banyak sekali kita menemukan berbagai panduan komunikasi yang harus berjalan dengan baik dan efektif. Kita berdakwah saja itu merupakan salah satu bentuk komunikasi dakwah. Bagaimana caranya kita menyampaikan pesan supaya orang-orang itu tidak tersinggung dengan perkataan kita, supaya orang-orang paham akan maksud dan tujuan kita dari mengatakan suatu dakwah tersebut, itu adalah bagian dari etika. Nah, contohnya nih, dalam surat An-Nisa ayat 9, itu yang tafsirannya adalah sebagai berikut. Dan hendaklah takut ditunjukkan kepada Allah orang-orang utan yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Qaulan sadida. Nah, dari Quran surat An-Nisa ayat 9 ini, kita bisa belajar bertata kramalah dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang benar. Jika ingin menegur seseorang, menegurlah dengan tatap muka, bukan di depan orang-orang banyak. Jadi etika komunikasi di sini mencoba untuk mengkolaborasi standar etnis yang digunakan oleh komunikator dan komunikan. Mungkin itu sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita senantiasa bisa menerapkan etika dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berbicara dan juga dalam belajar tentunya. Karena apa guna kita menjadi mahasiswa jika kita tidak mempunyai etika dan akhlakul karimah yang baik dan benar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Atika Azura pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.